Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Hari. Saya adalah penyuluh perikanan. Kali ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan dengan judul transplantasi karang. Sumber dari materi ini adalah bahan ajar pelatihan transplantasi karang yang saya ikuti tanggal 2 September 2021 dari BP3 Banyuwangi secara online. Dari hasil pencarian di Wikipedia, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthella. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Nah, anatomi karang itu terdiri dari tentakel, mulut, saluran pencernaan, dan kerangka kapur. Fungsi dan manfaat terumbu karang adalah A. Penyedia pangan. Terumbu karang merupakan sumber bahan makanan langsung maupun tidak langsung. B. Pelindung ekosistem pantai. Terumbu karang akan menahan dan memecah energi gelombang sehingga mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. C. Rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut. Terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, pembesaran anak, makan dan mencari makan, feeding and foraging, terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomi penting. D. Penghasil bahan baku obat-obatan. Untuk saat ini, peran terumbu karang sebagai gudang keanekaragaman hayati menjadikannya sebagai sumber penting bagi berbagai bahan bioaktif yang diperlukan di bidang media dan farmasi. E. Nilai sosioekonomi. Terumbu karang mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dari segi sosial ekonomi dan budaya. Karena hampir sepertiga penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya dari perikanan laut dangkal. Kerusakan terumbu karang oleh manusia secara langsung. Penambangan karang dan pasir laut. Penambangan karang biasanya dilakukan untuk bahan bangunan, pembuatan kapur atau bahan kerajinan. B. Pengebuman karang. C. Penggunaan sianida atau potas. D. Penangkapan ikan dengan bubu. Penggunaan bubu untuk menangkap ikan di daerah terumbu karang dapat menyebabkan kerusakan karang. Karena cara peletakan bubu tersebut di karang dengan cara membongkar karang hidup untuk menindih bubu, sehingga tampak seperti rongga di bawah terumbu atau kamuflase. E. Penangkapan ikan dengan murami. Seperti halnya dengan penggunaan bubu, murami dapat menyebabkan kerusakan karang karena penggunaan bambu pemberat yang dipukul-pukulkan ke karung untuk menimbulkan bunyi berisik sehingga ikan-ikan keluar dari persembunyiannya kemudian digiring ke arah jaring yang telah dibentangkan. F. Jangkar perahu. G. Kegiatan pariwisata. Pengelolaan wisata bahari yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah, snorkeling atau diving dengan menginjak karang dan mengoleksi biota laut atau karang. Upaya perbaikan terumbu karang salah satunya yaitu dengan transplantasi karang. Apa itu transplantasi karang? Transplantasi karang adalah pencakokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanamkan di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan, bertujuan untuk pemulihan atau pembentukan terumbu karang alami. Transplantasi karang berperan untuk mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada. Berdasarkan Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut tahun 2002.
Nah, tahapan pembuatan transplantasi karang diawali dengan tahapan pembuatan media rak transplantasi. Media rak transplantasi ini bisa dibuat dengan pipa pralon ataupun dengan rangka besi yang digunakan untuk menaruh media transplantasi karang tadi dengan cara dijepit di antara senar dan karet ban. Setelah pembuatan meja transplantasi, yang kedua adalah pembuatan media substrat karang. Substrat merupakan media bagi fragmen karang yang akan ditransplantasikan. Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan substrat adalah tahan dalam air laut, sehingga dapat menjadi karang yang baik. Substrat yang digunakan untuk kegiatan transplantasi dapat terdiri dari substrat berbentuk lingkaran atau kotak dengan diameter antara 10–15 cm dengan ketebalan 3 cm. Yang kedua, substrat sebaiknya terbuat dari campuran semen atau bahan lain yang ramah lingkungan. Nah, ini substratnya dibuat dari campuran semen dan pasir. Nah, tahapan pembuatan media substrat dibuat berbentuk lingkaran, di tengahnya ada dikasih lubang kecil untuk meletakkan potongan karang yang kemudian dilem sehingga menyatu dengan media substrat. Yang ketiga, tahapan pemotongan dan penempelan bibit. Setelah media substrat sudah kering, maka tahapan selanjutnya adalah pemotongan karang untuk ditempelkan pada media substrat. Selanjutnya, nah ini tahap pemotongan karang hidup di laut. Ini hasil dari pembudidayaan. Setelah itu dikumpulkan, nah ditempel. Potongan karang tadi ditempel di substrat dengan menggunakan lem epoksi. Selanjutnya yaitu tahapan pemasangan dan penenggelaman di laut. Nah, setelah merekat antara potongan karang dengan media substrat tadi, kemudian dilakukan pemasangan pada media transplantasi. Nah, ini adalah media transplantasi yang dikasih senar atau karet ban untuk penjepit media substrat supaya ketika terkena arus dia tidak goyang. Ini dari rangka besi, dari rangka pralon. Setelah sudah tersusun semuanya, saatnya dibawa ke kedalaman laut dan diikat supaya tahan pada gelombang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi penyuluh perikanan setempat. Demikian tadi gambaran umum tentang transplantasi karang. Detail teknis pembuatan rak transplantasi sampai selesai akan dijelaskan di video berikutnya. Itu dulu penyampaian materi penyuluhan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan salam fresh.